Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi, ya Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati. Hola netizen yang tercinta, Agus terus menyita perhatian publik. Pasalnya Agus seolah mendapatkan mukjizat dan mengaku kembali bisa melihat. Padahal pihak Agus pernah mengklaim matanya sudah tidak lagi bisa diobati. Pengakuan ini muncul di tengah konflik dugaan penyelewengan donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus dan Pratiwi Novianti. Namun perihal keajaiban yang dialami Agus hingga kembali bisa melihat ini seperti dianggap guyonan belaka oleh mantan pengacaranya Jainuddin. Sebab disampaikan oleh Jainuddin, Agus diduga sudah bisa melihat sejak pertama kali mereka bertemu, yakni pada awal bulan Oktober 2024. Bahkan Jainuddin sempat berseloroh menyayangkan Pratiwi Novianti yang bersusah payah membujuk Agus untuk berobat sampai ke luar negeri, sementara Agus bisa sembuh hanya dengan melihat uang. Hal ini tentu merujuk pada momen viral ketika Agus memperlihatkan kemampuannya melihat. Pasalnya benda pertama yang diminta Agus adalah uang kertas yang dengan mudah ditebak nominalnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini adalah salah satu pengacaranya Agus, namanya Jainuddin SH. Ini pengacara lembut dan tidak kompor, tidak bawa kasusnya ini kemana-mana, ngomongnya itu kemana-mana sampai menyerang personalnya Teh Novi, segala ngomong itu pakai data. Kalau memang mau damai ya damai, tidak usah kalau pengacara itu preskon larinya kemana-mana, diputar kemana-mana. Jadinya bukan tambah adem, tapi tambah kisruh dunia ini. Ngomong sedikit tepat sasaran daripada pengacara-pengacaranya si Agus yang lain ya kompor. Puji Tuhan Agus masih dikelilingi salah satu orang baik ya, Bapak Jainuddin ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bapak Jainuddin ini, masalah Agus dengan Teh Novi bisa cepat selesai. Dan kepentingan apapun demi kebaikan Agus itu bisa dicapai dengan hasil yang baik. Baru lihat Mas Agus yang minta maaf sampai sujud-sujud sama Teh Novi. Aduh, ini udah salah Mas Agus ya, nggak boleh sujud kepada manusia ya. Jadi ya dari sini kita bisa membaca bahwa Mas Agus ini ya memang dramatik banget hidupnya ya. Jadi ya emang kita ada kegiring sejak awal dengan kemampuan dia membuat ini jadi terkesan seperti sinetron ya, dialah yang paling terjolimi ya. Namun setelah gara-gara uang ya, gara-gara miliaran uang, baru terbukalah kedok dari seorang Agus ini ya. Jadi ternyata dia tidak semalaikat yang kita bayangkan ya. Ternyata ya memang kita nggak bisa membenarkan juga perilaku dari si Aji yang menyiram Mas Agus ini dengan air keras ya. Tapi ya memang nggak ada asap, nggak ada api ya, karena memang ada pemicunya ya. Jadi belakangan saya lihat juga ternyata si Agus ini di tempat kerjanya di kafe di Cengkareng itu, ternyata dia bekerja sama istrinya di satu kafe itu. Dia sebagai leader dan istrinya juga bekerja di sana. Bisa dibayangkan bagaimana toksiknya ada orang yang memiliki hubungan dalam satu kerjaan itu sangat mengganggu ya. Nah itu bisa menjadi kemana-mana lah urusannya ya. Jadi ya tapi saya nggak bilang apa yang dilakukan Aji itu benar ya, menyiram dengan air keras itu sama sekali ya berbahaya. Gua rangkumin buat kalian semua yang tadi nggak sempat nonton preskonnya Teh Novi. Jadi di sini Teh Novi dan kuasa hukumnya menjelaskan alur ceritanya dari A sampai Z. Tapi yang bikin gua shock adalah ketika Teh Novi sambil nangis, dia bilang meskipun dia dilaporkan, tapi dia nggak menyimpan dendam, dia tetap fokus pada kesehatan Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi, ya Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati gitu loh. Dia pokoknya mikirnya tentang kesehatan Mas Agus doang. Gua heran sama hatinya Teh Novi ya. Ternyata benar-benar madein Tuhan. Makanya dia tuh nggak dendam, nggak kesel, masih tulus. Coba kalau madein Cina, mungkin udah koyak-koyak tuh, udah retak-retak, pecah-pecah ya. Ya kan? Dan tahu nggak, Teh Novi pribadi nggak pengen ngelaporin Bali atau nggak pengen nyerang Bali kubu sebelah. Tenang Teh Novi nggak usah ngapa-ngapain ya. Biar kita netizen aja yang nyerang Bali. Serangan yang nggak bisa diserang Bali itu cuma serangan jantung. Kalau serangan Farhad Abbas sama Erilo kita bisa serang Bali, tenang aja. Jadi
netizen udah tahu kan harus apa? Si Erdelo kan nantang 5 miliar tuh sama John LBF. Sama John LBF udah diiyain. Nah, secara nggak langsung, Erdelo menantang kita semua juga, para netizen, ya. Yang udah tanda tangan petisi, yang udah buat petisi. Jadi, kita lanjutkan serangan kita, guys. Menyalahkan orang lain atas sebuah kesalahan itu mudah. Mencari kesalahan orang lain itu jauh lebih mudah. Yang sulit adalah mencari kesalahan diri sendiri dan menyadari kesalahan yang sudah dilakukan oleh diri sendiri. Ya, itu jauh lebih sulit. Seharusnya mampu berkaca diri dan introspeksi diri mengapa netizen melakukan hal tersebut kepada Samiun dan gerombolannya. Karena netizen melakukan hal tersebut tidak mungkin ujug-ujug. Pasti ada sebabnya. Ya, netizen melakukan hal tersebut disebabkan oleh sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan dari Samiun dan gerombolannya. Ya, itulah sebab hujatan dan lain sebagainya kepada Samiun dan gerombolannya itu akibat. Karena segala sesuatu ada sebab dan akibat. Tidak mungkin ujug-ujug ring layaknya peri di Cinderella. Alright? Maka berpikirlah sebelum bertindak. Jangan bertindak dahulu, berpikir kemudian. Maka konsekuensinya salah satunya adalah apa yang dilakukan netizen kepada Samiun dan gerombolannya. Menyesal bukan? Sayang saja penyesalan selalu datang di akhir cerita, tidak di awal cerita. Karena apabila terjadi di awal cerita itu namanya pendaftaran. Namun sayangnya pendaftaran pun sudah tertutup. Ya, apalagi kelas 3 BPJS, ngantrinya panjang untuk melakukan pendaftaran. Samiun, situ sehat. Maka ingatlah baik-baik, jangan pernah menyalahkan sebuah akibat, namun sadarilah sebuah sebab yang sudah dilakukan. Segala sesuatunya selalu ada sebab dan akibat. Alright. Ulala. Yayasan Nopi tidak berhak menahan uang Agus. Yayasan Nopi tidak berhak atas uang Agus. Selanjutnya, banyak orang berkomentar, kalau tidak ada Mbak Nopi, belum tentu Agus dapat uang sebanyak itu. Bisa saja kalau ada Agus dan Denny Sumargo. Ya, saya tanya pada kalian, kalau tidak ada Agus, bisa tidak Nopi dapat uang 1,5 M atas nama satu orang? Belum tentu. Ya, gara-gara orang bersimpati dengan Agus, dia bisa dapat uang 1,5 M. Pernah nggak sebelumnya Nopi membuka donasi untuk satu orang dapat 1,5 M sebelum Agus? Pernah nggak? Belum tentu. Ini gara-gara Agus dapat segitu. Saya berpikir coba donasinya 100-200 juta. Mungkin nggak ribut, tapi gara-gara 1,5 M bisa saja. Dan selanjutnya, banyak yang berkomentar, ibarat Mbak Nopi membantu anjing. Sudah anjing kejepit, sudah dibantu malah digigit. Loh enggak, si Mbak Nopi kalian itu nggak salah membantu. Ya, selama ini dia membantu orang, tidak ada masuk ya dana ke yayasan dia. Baru kali ini membantu Agus, sekarang masuk uang ke yayasan dia 1,3 M. Ini nggak salah membantu, ini benar membantu. Ya, sebelumnya itu nggak ada dia masuk yayasan begitu, membantu banyak itu. Sekarang membantu Agus, ke yayasan dia masuk 1,3 M. Dan uang yayasan itu biasanya dibagi-bagikan untuk menolong orang. Ya, jadi nggak salah menolong. Nolong Agus, dia dapat rezeki. Dari mananya salah, malah dapat untung dia, bukan buntung. Nah, selanjutnya, kemarin Nopi atau Denny Sumargo itu bawa Faisal. Ya, yang buta juga di podcast Denny Sumargo. Jadi di sini ingin memberi kesan kepada netizen bahwa lihat loh, ada orang namanya Faisal, baik kok orangnya nggak seperti Agus. Jadi ingin membandingkan Faisal dengan Agus dan seolah-olah ingin menggiring netizen agar uangnya dikasih ke Faisal aja. Nggak benar caranya ini. Ini awalnya karena orang melihat Agus, bukan melihat Faisal. Ini menginjak sekali pembunuhan karakter Agus ini, bener. Nggak begitu caranya Mak Nopi.